kasih kepada Ibu yang telah mengantar kegiatan pembukaan kita ini. Dengan selanjutnya sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMK Santa Elisabeth. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semangat pagi semua. Saya ulangi, semangat pagi semua. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Segala puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat perlindungannya kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di siang hari ini untuk mendukung salah satu teman guru dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Bapak Ibu, pada kesempatan pertama saya mengajak kita semua untuk memberikan apresiasi kepada teman guru Ibu Yuliana Sabubiran, adalah salah satu calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak Kabupaten Sika. Beliau saat ini sudah sampai di titik ini, membutuhkan kerjasama dan juga kolaborasi dari kita semua untuk mendukung kegiatan-kegiatannya sehingga pada akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan program guru penggerak angkatan 11. Siang hari ini Ibu Yuli akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Saya mengajak kita semua untuk menyimak dengan baik, kemudian pada akhirnya nanti kita sama-sama berdiskusi untuk bisa belajar bersama dari praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Yuli. Ini adalah salah satu tuntutan atau kompetensi yang harus dilalui oleh seorang calon guru penggerak. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian, saat ini sedang ada pendaftaran untuk calon guru penggerak angkatan 11. 3 hari lagi pendaftaran akan ditutup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah memenuhi kualifikasi, saya ajak untuk mari mendaftarkan diri, karena pendidikan demi menjadi agen perubahan di sekolah kita ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, sambil mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga atas dukungan kita semua, saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka peningkatan kompetensi guru penggerak. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Memberikan sambutan sekaligus membuka diseminasi budaya positif kita siang ini. Acara selanjutnya penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak atas nama Ibu Yuliana Sabubiran. Waktu dan kesempatan kami berikan.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, khusus budaya positif yang sudah saya lakukan. Ada beberapa aksi nyata yang sudah saya lakukan. Sebentar saya akan tayangkan, kemudian nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan dan bisa memberikan masukan. Baik, kita lihat dulu. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau biasa disingkat dengan KHD. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada agar mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun di mana paradigmanya itu kita harus sepenuhnya pada peserta didik. Buku KHD punya mengatakan, ya, berhamba kepada anak. Jangan kita berpikir lurus-lurus, jadi kita jadi hambanya anak. Ya, di sini kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik, kita membimbing, kita menuntun anak supaya mencapai kebahagiaan atau itu ya untuk pendidikan. Baik, budaya positif di sekolah yaitu nilai dengan kebiasaan berpihak pada murid. Lagi-lagi berpihak pada murid ya. Itu baru dikatakan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru, bagaimana kita membimbing anak, kita menciptakan budaya positif. Ya, di dalam budaya positif ada lingkungan yang positif, ada ruang kelas yang positif. Nanti semua keseluruhannya itu kepada budaya positif, sehingga anak itu bisa bertanggung jawab atau menghormati dengan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Baik, konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, dan yang ketiga itu KDM atau kebutuhan dasar manusia, yang keempat itu motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi yang ketujuh ini yang nanti kita akan dan kita diskusikan bersama sebentar. Baik, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa dapat diciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini paradigma tadi sudah saya dikatakan pada tujuan pembelajaran tadi. Jadi kita menciptakan budaya positif, kita menyediakan lingkungan yang positif, termasuk di dalam ruang kelas yang positif, sehingga anak nyaman untuk belajar. Anak tidak merasa ketika di dalam lingkungan sekolah tidak merasa terancam sehingga mengganggu pikirannya untuk mengikuti materi atau mengikuti mata pelajaran. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
Baik, ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma menurut teori kontrol, ada ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat meningkatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini ada 4 ilusi yang menurut teori William yang pernah terjadi kepada kita. Sebentar kalau kita lihat satu-satu yang pernah kita lakukan, kita bisa merenung apakah kita masuk di dalam kelompok ilusi ini. Nah, yang kemudian ada disiplin positif. Apa yang dimaksudkan dengan disiplin? Saya kira Bapak Ibu sudah bisa paham lagi tentang disiplin. Sekarang kita hanya mau tahu disiplin positif itu yang bagaimana. Apakah selama ini kita lakukan sudah tepat, sudah sesuai, atau belum sesuai, atau kurang sesuai? Kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dapat dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin itu tempat kita belajar. Jadi nanti ada beberapa yang kata disiplin ini bagaimana kita bisa membuat anak menjadi disiplin positif. Bagaimana kita mengajar anak atau menuntun anak bisa belajar menjadi tanggung jawab dan bisa menghormati dirinya maupun orang lain, sehingga terciptalah budaya yang positif. Di sini dapat disimpulkan adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi disiplin kita membuat anak bisa memerintah diri sendiri, mengontrol dan menguasai diri tanpa harus kita punya perintah. Jadi itu yang disiplin ke arah positif. Ada yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, saya kira kalau guru mata pelajaran khusus untuk kejuruan keperawatan, mungkin kita menggunakan teorinya Abraham Maslow, tetapi di dunia pendidikan dia sedikit agak berbeda. Hanya maksudnya sama. Ini ke arah anak, kebutuhan anak, sedangkan kalau di keperawatan itu arahnya ke kebutuhan pasien. Kemudian sebelum ke arah kebutuhan dasar manusia lebih lanjut, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sama kalau kita orang keperawatan, kita harus tahu kebutuhan pasien. Kalau di anak, kita dituntut bagaimana mengetahui apa yang anak butuhkan. Sehingga kalau kita sudah tahu kebutuhannya anak, kita mau terapkan apa yang kita mau ajar, itu dengan sendirinya bisa terserap dengan baik. Baik, ini kebutuhan ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup,
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan yang harus kita perhatikan dalam proses kita punya pembelajaran terhadap anak. Ketika menuntun anak, 5 ini yang kita gunakan untuk menjadi patokan ketika kita melakukan tindakan atau mengajar atau menuntun. Saya tidak terlalu cepat, teman-teman. Baik, saya ada satu kasus. Hah? Kasus? Ibu kasus apa nih? Ini Ibu Novi, guru SMK Santa Elizabeth Lela, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Bartol. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Bartol yang sering meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Novi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bartol melakukan hal tersebut? Setelah melihat kasus di depan, kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi Ibu Novi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dia mengambil makanan teman-temannya. Ini contoh kasus, Bapak Ibu. Sudah lulus duluan. Oke, kalau Bapak Ibu kalau terjadi seperti Ibu Novi, apa yang kira-kira? Ya, saya kira guru yang senior lebih dulu ya. Bagaimana Bapak Pankras kalau Bapak jadi Ibu Novi? Apa tindakan yang akan Bapak lakukan? Kalau misalnya Ibu Novi itu adalah wali kelasnya, dan kira-kira posisi saya juga seperti itu. Saya wali kelas, mungkin saya bisa lebih tahu dan mungkin saya mengambil sikap. Pagi itu mungkin saya bisa bawa roti taruh di meja saya, sehingga ketika saat atau jam 8 itu mungkin saya bisa panggil dia untuk pemakan ini, daripada dia pergi minta di teman-teman lain. Menurut saya. Baik, kita aplaus untuk Bapak Pankras ya. Kita lihat sebentar seperti apa. Kita kembali lagi ke kebutuhan anak. Kita harus mengkaji, mengidentifikasi si Bartol ini kira-kira apa yang dia butuhkan. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi sehingga kita salah memberikan tindakan. Kebanyakan kita langsung memberikan tindakan tanpa kita memahami apa yang anak butuhkan. 5 kebutuhan sesuai dengan 5 kebutuhan tadi. Yang pertama, Bartol lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal untuk dirinya. Ya, kebutuhan bertahan hidup ya. Nah, yang kedua, bisa saja teman Bartol dia merasa jadi diperhatikan oleh teman-temannya, kasih sayang dan merasa diterima. Bisa saja dia merasa hebat karena temannya. Kemudian bebas, dia merasakan bosan dengan bekal yang dibawa. Jangan sampai orang tuanya siap yang sama-sama saja sehingga dia bosan ambil bekalnya teman-teman yang lain, atau bekal temannya lebih enak daripada bekalnya dia. Kemudian yang kelima, dia hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesal. Ada anak yang suka ganggu begitu, senang buat teman-temannya kesal. Sehingga dari 5 ini kita bisa mengkaji, jangan sampai di antara 5 ini anak yang mana dia butuh sesuai dengan kebutuhan ini. Saya kira bisa ya teman-teman ikuti. Baik, dari 5 ini baru kita menentukan, kita kaji lagi apakah anaknya salah satu bagian ini. Kalau memang dia hanya untuk bertahan hidup seperti yang Bapak Pankras sampaikan tadi, siapkan. Tapi kita mau sampai kapan? Kalau besok dia buat lagi, berarti Bapak Pankras siap lagi makanannya besok. Jangan sampai 1 tahun dia tidak bawa bekal, Bapak siapkan terus sampai 1 tahun. Jadi nanti kita lihat bagaimana solusinya Bapak. Bagaimana solusi selanjutnya? Solusinya kekal atau sifatnya permanen atau sifatnya sementara saja. Semua perilaku memiliki tujuan.
Ini kita melihat perilaku manusia. Nah, ada namanya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindar ketidaknyamanan atau untuk menghindar dari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada kan manusia berpikir seperti itu ya teman-teman. Apalagi anak. Saya datang sekolah supaya saya jangan disiksa. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada yang, ya saya mau ke sekolah nanti saya dikasih hadiah. Jadi ini ada anak-anak kita yang tipenya model seperti ini. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Coba kita perhatikan, apakah di tipe ketiga ini, apakah anak-anaknya kita masuk di tipe ketiga, 1 atau 2? Karena kalau ketiga, dia menghargai diri sendiri, dia tahu kenapa dia harus datang ke sekolah. Berarti itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Tetapi kalau yang dia menghindar karena takut dihukum, ada atau juga dia datang ke sekolah karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru atau dari pihak yang lain. Bagaimana Bapak Ibu dari ketiga ini sudah bisa mulai membayang-bayangkan anak-anaknya kita ada di posisi yang paling terbanyak, apakah posisi 1, posisi 2, atau posisi 3? Jangan dulu dijawab, sebentar baru dijawab ya. Ini ada kita belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, berkaitan dengan perilaku manusia. Kemarin saya keluar dari ruang kelas, ada wali kelas mengatakan, "Ibu, saya pusing, bagaimana anak ini?" Saya sudah sampai tingkat kesabarannya, sudah sampai pusing. Ya, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita ketika ada anak seperti ini, harus apa yang kita lakukan. Wali kelas tersebut mengatakan, "Oh baik sudah ibu, nanti saya ikut besok." Ini ada kasus Ilva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Ibu Erni menanyakan pertanyaan, Ilva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas serta tiba-tiba gagap saat bicara. Seluruh murid tertawa. Ibu Erni membiarkan situasi tersebut dan malahan meminta Ilva untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Erni. Murid-murid lain tertawa melihat Ilva. Apakah Anda setuju dengan tindakannya Ibu Erni? Mengapa? Kalau setuju juga mengapa, yang tidak setuju juga mengapa? Menurut Anda, tindakan Ibu Erni adalah hukuman atau konsekuensi? Kalau memang dia hukuman, mengapa? Konsekuensi, mengapa? Bisa dilihat dulu kasusnya. Ada yang bisa kasih saya jawaban? Apakah setuju? Cukup ini dulu. Apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Erni? Tadi guru tua, saya minta guru muda. Ada guru muda? Bisa lihat kasusnya? Melihat kalau ini kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Erni, mengapa, sertakan dengan alasannya. Kalau kita tidak setuju juga, dijelaskan dengan alasannya.
Ini kasus sama persis terjadi memberikan pelajaran. Kita menjelaskan di depan, anaknya mungkin tidur-tiduran atau main HP di belakang. Setelah kita panggil maju ke depan, ada anak yang gugup, tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita kasih. Nah, kemudian kita pernah melakukan, kita biarkan saja. Apakah tindakan ini, kasus yang ini bisa kita lakukan atau bagaimana? Saya minta guru muda dulu. Tidak, oke. Baik, kita lihat dulu. Mungkin teman-teman ragu. Mungkin teman-teman selama ini kita sudah melakukan. Ada yang mungkin sudah sampai di bagian hukuman. Ketika anak melakukan kesalahan, ada yang sudah melakukan memberikan tindakan. Hanya saja apakah dia itu hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini baru kita lihat seperti apa hukum, seperti apa konsekuensi, dan ada lagi istilah apa itu restitusi. Kita lihat dulu yang ini. Bisa lihat. Baik, yang di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama ini hukuman, kolom yang kedua ini konsekuensi, kolom yang ketiga ada restitusi. Kolom yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, berarti dia solusi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu dia tidak nyaman untuk murid-murid, anak, atau dia punya hukuman itu hanya untuk jangka tidak nyaman dan tidak untuk sampai jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, dia berarti untuk jangka panjang. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi dia kayak solusi ya. Kemudian yang hukuman, murid atau anak merasa tersakiti. Kalau konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Ada 3. Kemudian kalau hukuman itu dia lebih identik dengan negatif, sedangkan kalau konsekuensi itu dia lebih identik dengan netral, sedangkan restitusi dia itu beridentik dengan positif. Yang menjadi pertanyaan saya, nanti Bapak Ibu bisa merenungkan, kita sudah masuk di bagian mana? Apakah selama ini kita menjalankan sebagai hukuman kepada anak-anak kita, atau konsekuensi, atau restitusi? Baik, ini ada beberapa contoh. Contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali kalimat kata saya tidak akan terlambat lagi ketika saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi, catatnya sampai 100 kali karena terlambat ke sekolah. Apakah dia ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Novi tolong catat ya. Baik, itu yang kasus pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana teman-teman? Dia hukuman
atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Ada yang mengatakan hukuman, Ibu Novi. Hukuman. Oke, Ibu Novi nomor 2 hukuman, tolong dicatat. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana? Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, Ibu Novi tolong dicatat ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Coba lihat baik-baik lagi teman-teman. Apa itu hukuman atau itu konsekuensi? Kita jawab dulu ya. Hukuman. Oke, baik. Yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Jadi ada 2, tadi juga lari 100 kali teman-teman. Yang ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, baik. Kita lihat apa jawabannya. Yang mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat, itu hukuman. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang ketujuh konsekuensi. Bagaimana Ibu Novi? Kita benar? Salah yang nomor 6 itu? Hukuman. Benar. Oke, baik. Saya kira kalau dengan begini Bapak Ibu, kalau hukuman itu ketika kita memberikan solusi kepada anak ketika membuat masalah, dia tidak ada hubungan dengan yang masalah. Sedangkan konsekuensi itu dia ada hubungan dengan masalah. Jadi dia sesuai. Kayak yang tadi dia lari 2 kali lari keliling karena terlambat les PJOK. Jadi itu nyambung. Karena memang mata pelajaran PJOK berkaitan dengan olahraga. Kalau yang pertama tadi itu memang tidak, dia mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat, tidak ada hubungannya dengan saya terlambat ke sekolah. Kalau dikasih tindakan seperti itu. Jadi dengan teman-teman sudah bisa menjawab hukuman dengan konsekuensi, saya harap anak sedikit bisa terbuka pola pikirnya bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, tindakan apa yang pas kita kasih. Itu baru konsekuensi. Bukan karena saya guru penggerak, saya sudah buat yang wow teman-teman. Karena berjalannya waktu, kita pelan-pelan akan belajar bersama-sama supaya arahnya, tujuannya ke arah restitusi. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan tahap konsekuensi, ya mau bagaimana. Nanti Ibu Yanti akan menambahkan di bagian. Sekarang kita sudah masuk lagi di restitusi. Posisi kontrol dulu. Bagaimana posisinya kita? Kita ada 5 posisi.
kita pernah jadi sebagai pemukul, kita pernah menjadi pembuat anak merasa bersalah. Kemudian kita pernah menjadi sebagai teman buat anak-anak. Dan yang keempat, kita bisa jadi pemantau. Yang kelima, kita bisa jadi manajer untuk anak-anak. Bagaimana teman-teman? Sudah apakah sampai di tahap manajer yang kita lakukan kepada anak-anak kita? Apakah kita masih di bagian penghukum? Atau kita sebagai teman buat anak-anak? Memang ketika dijelaskan materi ini, kami guru-guru waktu mengikuti kegiatan guru penggerak, memang banyak yang mengatakan kami baru sampai di tahap pemantau. Pemantau juga mungkin 1 kali saja juga. Lebih banyak kajian kami lakukan itu mungkin baru sampai di tahap sebagai teman. Lebih sering saya sebagai sebelum ikut guru penggerak, saya paham selama ini yang itu membuat anak merasa bersalah. Kadang-kadang kata-kata yang kita sampaikan ke anak-anak ketika anak melakukan kesalahan, kata-kata atau kalimat yang kita sampaikan ke anak-anak itu, saya pernah lakukan itu lebih membuat anak merasa bersalah. Akhirnya anak menjadi takut-takut mau melakukan sesuatu. Baru saya senang melihat anak merasa bersalah atau takut melakukan tindakan. Ternyata itu sih jangka waktunya tidak panjang, sifatnya pendek. Baik, ini ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Itu contohnya kalau penghukum itu dia biasa menghardik atau menunjuk-nunjuk ya. Saya harap teman-teman tidak pernah melakukan ya. Kemudian kalau yang membuat anak merasa bersalah itu biasanya ceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau itu biasanya menghitung dan mengukur. Kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa anak sampai melakukan ini? Bagaimana arti kenapa sampai kamu melakukan seperti ini? Pasti ada alasan. Itu kalau sudah sampai di tahap manajer, sampai menemukan solusinya. Kemudian kalau yang penghukum ya, mungkin kita untuk orang NTT, orang Flores pasti melakukan. Kalau yang bagian penghukum pernah, karena waktu kejadian, waktu kami bercerita berkaitan dengan ini, memang semua orang tidak bisa menerima. Kalau tidak melakukan hukuman, nanti anaknya tidak jerah kalau untuk kami orang NTT. Tetapi mau tidak mau kita harus mulai belajar pelan-pelan sampai di posisi manajer. Baik teman-teman, itu yang berkait dengan posisi kontrol. Baik, kita lihat dulu beberapa contoh. Kalau membuat orang merasa bersalah itu contohnya kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu, saya marah sekali dengan kamu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukanlah demi bapak atau demi ibu. Itu kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini, mendapatkan bintang, mendapatkan nilai hari ini? Itu kalau sebagai pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Itu sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, ini lagi contohnya, kamu selalu paling yang terakhir. Itu posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum. Jadi ini 5 posisi ini diharap kita di posisi manajer biar cepat atau lambat. Mudah-mudahan kita teman-teman SMK bisa arahnya ke posisi manajer. Karena kita, kalau saya
secara pribadi, saya mungkin baru sampai di tahap rasa bersalah itu, membuat anak merasa bersalah. Sedangkan kalau yang sebagai teman, itu mungkin ada beberapa teman saya lihat sudah bisa melakukan. Hanya tadi tetap nilai yang terakhir itu, pemantau itu ya, nilai manajer itu yang kita harus laksanakan ketika menjadi seorang pendidik. Ketika sudah selesai hukum dan kelas, kemarin hukum dan posisi kontrol, kemudian kita melihat lagi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan negara dan bahasa. Kalau yang ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip ini, jangan kita berpikir apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas sudah ada, tata tertib kelas ya, yang mungkin tempel di dalam kelas-kelas ya, ini lebih berhubung dengan wali kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan dan prinsip atau prinsip-prinsip yang universal yang disepakati bersama. Jadi keyakinan itu bukan dari kita guru atau kita wali kelas. Keyakinan itu disepakati bersama dengan anak. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita sepakati bersama-sama dengan anak menyampaikan ide-idenya, menyampaikan pernyataannya, baru kita sama-sama berdiskusi dengan anak-anak, baru ditulis dan detail. Nanti baru lihat yang saya mulai coba lakukan kemarin. Baik, kalau ini pengaruh lingkaran budaya positif, mulai dari peraturan yang ada di dalam kelas. Setelah itu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah betul kepada ke tempatnya, keyakinan kelasnya itu nanti akan melewati namanya segitiga restitusi. Sebentar baru kita melihat ada 3 tahapan yang harus kita lewati sehingga menyelesaikan masalah. Arahnya murid yang menentukan menyelesaikan masalahnya, jadi bukan dari guru. Ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Baik, yang pertama itu tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Tahap yang pertama ini yang harus kita lakukan, yang kita katakan, ini kalimat-kalimat yang ketika anak buat masalah, guru bisa katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Pasti bertentangan dengan kita. Anak datang atau siapa yang datang, tidak apa-apa buat salah. Ini masih di tahap menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga sebagai guru, mungkin kita mengatakan, saya juga pernah melakukan kesalahan. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika anak buat masalah, ya berhak melakukan seperti itu. Baru sampai di tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di tahap ini, kalau tahap tadi kita biarkan dulu anak, kita baru mengidentifikasi. Di tahap yang kedua ini memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti
pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Di tahap yang mungkin kita sudah lakukan, kita tidak tahu ternyata yang kita lakukan itu sudah segitiga restitusi ya teman-teman. Ada mungkin beberapa anak yang melakukan kesalahan, kita sudah mungkin hanya kita tidak menyadari kalau itu segitiga restitusi. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Kamu pasti punya alasan. Yang kita tanyakan, kenapa sampai dia melakukan masalah tersebut? Baik, yang tahap ketiga dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan yang kita sudah buat di kelas. Apa yang kamu percaya sebagai kelas, sebagai sebagai kelas atau sebagai keyakinan kelas atau keyakinan di dalam keluarga. Dari keyakinan di dalam kelas ini bukan hanya saja di dalam sekolah, tetapi bisa juga di dalam keluarga. Pasti orang tua mengajarkan nilai-nilai yang positif. Kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kita kembali lagi ketika anak buat salah, kita panggil anaknya, kita tanyakan kembali nilai yang kita sudah sepakati bersama itu, kita tanya nilai apa yang sudah dilanggari. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Nah, di tahap inilah baru nanti kalau ketika anak sudah menyebutkan, dia sendiri yang akan kita pastikan, dia sendiri yang akan menyebut, nanti saya akan melakukan ini, saya akan minta maaf contohnya karena saya sudah merobek kertas teman saya. Nah, itu ya solusi dari anak, bukan kita yang menyampaikan solusi. Tawarkan dulu, kalau anak tidak bisa baru kita tawarkan. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Baik, ini video segitiga restitusi. Saya coba melakukan. Ini kasus pada pagi hari, kasus 1, Ati datang ke sekolah sehingga Ati terlambat mengikuti pelajaran di kelas. Di saat jam pelajaran, Ati dipanggil oleh guru mata pelajaran untuk memberikan keterangan. Saya terlambat bangun tadi karena malamnya saya nonton film di YouTube sampai jam 12 malam. Sehingga saya bangun pagi terlambat dan siap ke sekolah juga terlambat. Baik. Menjadi satu, kalimat-kalimat negatif kami rubah menjadi kalimat positif. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Ini beberapa contoh nanti untuk setelah membuat keyakinan kelas, teman-teman jangan lupa tanda tangan dari kelas bersama dengan anak orang
anggapnya mereka mau mencuri apa modal kami. Jadi saya pikir harus diadakan budaya positif itu membuat anak menanggap sesuatu hal dengan hal yang positif, secara positif. Baik, mungkin yang dimaksud Pak Son tadi itu komunikasi. Ya, dalam segi menanggapi bisa atau tidak dengan cara yang positif. Tanggapannya tanggapan positif. Ya, bagaimana Ibu? Baik. Nah, kasus keperawatan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Son dengan farmasi tadi, ya kembali lagi, sebaiknya ketika mau menyelesaikan masalah atau menanggapi suatu hal yang positif, kita lihat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu sehingga menjadi pegangan kita Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh kita dengan anak-anak. Sebelum kita menyampaikan, tapi anak-anak sudah lebih dulu menyampaikan. Jadi ketika dibuat masalah, ya bagaimana keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Kamu sudah melanggar. Wajar kalau anak buat salah, itu wajar Bapak Ibu ya. Sekarang kita yang sebagai pendidik ini, bagaimana caranya kita menuntun, kita bawa anak sehingga dia tidak terulang lagi membuat masalah yang sama. Hanya itu Bapak, memang agak susah ya. Makanya kadang-kadang kita sebagai guru ini agak sulit. Ya, kayak punya anak, ya sudah beginilah. Jadi nanti dia tetap setelah kita panggil, kita suruh berubah, dia buat lagi. Kadang-kadang persepsinya anak ini, pemahaman anak ini ya, kadang-kadang kita tidak tahu apa sebenarnya kenapa sampai dia melakukan. Ketika dia penting, intinya kita tanya dulu alasannya kenapa sampai dia melakukan. Cuma kadang-kadang tidak semua orang mendapatkan, kadang-kadang mereka tipu lagi yang apa yang mereka lakukan hanya untuk senang-senang. Tetapi ada alasan yang ya sekarang tergantung kita sebagai guru, sebagai guru atau wali kelas, bagaimana kita mengkaji, kita mengidentifikasi kenapa sampai dia melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita mau menanggapi hal yang positif, berarti kita harus lihat lagi. Makanya teman-teman, kalau bisa yang wali kelas ini ke depannya, kalau bisa kita terapkan ini keyakinan kelas. Tidak ada kata terlambat. Saya kira itu pasal. Mungkin nanti Ibu Yanti sebagai pengajar praktek bisa tambahkan. Bagaimana? Oh, ada tanggapan dari penanya. Pertanyaan baru. Mungkin kita selesaikan dulu yang tadi untuk keyakinan kelas tadi. Ibu calon guru penggerak mungkin minta kesediaan Ibu Yanti untuk menyempurnakan keyakinan kelas tadi. Oke, baik, kita lanjut dulu. Jadi untuk pertanyaan pertama tentang menanggapi dengan positif tadi itu kita ini dulu. Langsung ada pertanyaan berikut. Silakan. Pertanyaan berikut itu soal konsekuensi dan hukuman. Baik. Dalam kasus saya turut beberapa waktu yang lalu, saya mewajibkan anak itu untuk isi dalam, rapi isi dalam, untuk anak mereka yang misalnya isi dalam. Ketika mereka tidak isi dalam, saya bertanya alasannya apa. Dan saya punya prinsip bahwa setiap hukum Newton satu lah, setiap ada benda digerakkan ketika ada yang menggerakkan. Jadi harus punya alasan. Apapun alasan mau dibuat-buat, kamu intinya harus ada alasan. Kenapa kau tidak isi dalam? Ketika kalau misalnya saya merasa bahwa alasan itu masuk akal, dan pasti akan termasuk akal, saya memberi teguran bahwa kalau misalnya 2 kali lagi atau 3 kali kau buat, saya tempelin kau. Oke, mereka terima. Saya tanya, kau terima? Ketika kali saya dapat, saya tanya kepada dia. Saya tegur kau kemarin, saya tegur kau bilang kemana? Isi dalam 1 tempelin kau siapa? Kan kau terima konsekuensinya.
Apakah itu tindakan salah tempelan itu konsekuensi atau hukuman? Pertanyaan saya. Baik, Ibu Yuli mungkin bisa. Saya kira ini bisa ya. Pak Son, kalau sampai terpeleng itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh memang. Itu sudah masuk hukuman. Karena tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa isi dalam. Memang itu kesepakatan. Tapi kita harus, makanya tadi saya bilang katakan kita harus buat keyakinan kelas. Kita ceritakan bagaimana hal-hal yang positif dulu. Kalau kita langsung bilang itu kan dari Pak pasti. Nanti saya tempelin. Ya. Nah, jadi ketika membuat keyakinan kelas itu dari anak-anak. Dengan sendirinya mereka pasti akan ingat. Saya coba tes kemarin, sepertinya bisa. Saya dulu juga pertama-tama dapatkan materi, saya juga ragu. Ini benar atau tidak? Apalagi nanti kita suruh buat begini, mereka hanya asal-asal saja. Ternyata tanpa saya sebut, mereka hafal itu 13 keyakinan kelas. Karena mereka sendiri yang buat. Jadi yang kalau Pak Son punya kasus kemarin tadi itu masuk di dalam penghukum. Karena tidak ada, ya dia sudah buat masalah, tidak ada hubungannya. Kalau sudah masuk di penghukum, ketika Pak tempeleng, pasti sifatnya tidak kekal kalau penghukum. Nanti dia anak tersebut dia hanya takut saja dengan Pak. Ketika Pak muncul, berterapi. Sebentar Pak hilang, pasti dia kasih keluar lagi. Untuk melengkapi kamu punya ruangan. Jadi nanti di peraturan ini, peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu tidak boleh. Setelah itu nanti kita akan tempelkan di sini. Kita lihat dulu peraturan kelas. Peraturan kelas ini di dalam kelas ini saja. Jadi setiap kelas itu pasti berbeda-beda peraturannya. Nah, jadi pasti orang menginginkan yang positif, loh. Iya. Istilahnya tulis peraturan yang kamu inginkan, bukan orang lain inginkan. Asli ada yang menganggap itu dari itu dari orang contoh seperti yang ini sudah satu ya? Iya Ibu. Kalau yang sama visi atau telepon dalam kelas sama ya, tidak boleh main HP. Iya. Ini sudah. Tidak di dalam kelas. Setiap jam pulang sekolah harus angkat kursi. Berarti ini masuk ya, tiket. Wajib mengikuti pelajaran KBM. Ya. Sudah guys. Mengerjakan piket kelas bersama-sama sesuai jadwal yang sudah diberikan. Kalau jaga sikap dalam saat berbicara itu masuk nilai apa? Sopan santun. Pak Intan bisa tulis memang. Sehingga nanti tanda tangan di bagian bawah ini. Semuanya. Jadi tidak ada yang tidak tanda tangan. Mau dapat prestasi ini? Tidak menjalankan peraturan ini. Sehingga saya tidak bisa keluar dari yang kamu sudah tanda tangan. Setelah itu, nada masuk. Lanjut.
Saya punya keyakinan. Keyakinan harus iya. Mulai. Setelah itu novalisme. Anggur. Perkenalkan, nama saya Yani dari 12 Keperawatan. Setelah membuat keyakinan di dalam kelas bersama, saya dan teman-teman merasa senang karena sudah menyetujui keyakinan di dalam kelas bersama. Sekian dan terima kasih.